Pasca ditempatkan Verdi Sambo di Makobrimob dan penetapan Eliezer sebagai tersangka penembakan Brigadir Yosua, pihak keluarga mengapresiasi kinerja Kapolri. Keluarga saudara berharap penyidikan ini tetap terbuka dan transparan. Ditempatkannya Verdi Sambo di Makobrimob menurut keluarga Yosua membuat pemeriksaan jadi lebih efektif. Keluarga terus berharap kasus ini secepatnya terungkap, mengetahui penyebab kematian Brigadir Yosua. Sambil menunggu perkembangan, keluarga Yosua masih menunggu beberapa barang milik anaknya yang sampai sekarang belum dikembalikan karena dijadikan sebagai barang bukti seperti handphone, jam tangan, ATM, dan laptop milik korban. Keluhannya menyangkut terkait kematian almarhum ini kira-kira seperti apa? Kembangan terbaru cuma itu Pak Verdi Sambo dipindahkan ke Makobrimob. Pak, kalau Bapak sendiri yakin ada tersangka lain selain Baradae? Kemungkinan ada. Tidak mungkin itu si Baradae bekerja sendiri gitu. Ya, kejadiannya kan di rumah seorang jenderal. Jadi kita serahkan aja kepada penyidik yang sudah tim khusus yang sudah dibentuk oleh Kapolri. Menunggu perkembangan terbaru, keluarga Yosua saudara mengisi waktu dengan beribadah. Keluarga menyerahkan kasus kematian Yosua kepada Sang Pencipta agar diberi kekuatan dan penghiburan. Investigasi pengungkapan kematian Brigadir Yosua masih berlanjut. Keluarga tidak tinggal diam menunggu perkembangan. Di Muaro Jambi, Bibi Yosua Roslin Emika mengunggah sebuah ucapan ulang tahun dari istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, saat Brigadir Yosua berulang tahun. Ini adalah pesanku di hari ulang tahunmu. Hari ini berharap apapun yang kamu inginkan dan doakan akan terkabul. Saya bersyukur memiliki kamu sebagai pengawal, teman, dan keluarga. Kamu sungguh staf terbaik. Berharap ulang tahun ini akan menjadi spesial seperti kamu. Selamat ulang tahun pengawalku yang luar biasa. SUA. Sementara ayah Brigadir Yosua Samuel Huta Barat datang ke Jakarta menemui Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD. Ayah Yosua menyampaikan keluhan dan pandangan mengenai kematian Yosua. Kepada Pak Jokowi pun kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, sudah sampai 3 kali mengucapkan kata-kata supaya peristiwa ini dibuka selebar-lebarnya, jangan ada yang ditutup-tutupi. Dan kepada Pak Mahfud MD yang begitu pertama kali merespon persoalan ini, kami sangat berterima kasih sekali. Sampai Pak MD mengutarakan kalau mencari tikus di dalam satu lumbung, jangan lumbungnya dibakar. Menko Polhukam meyakinkan keluarga Yosua investigasi masih on the track, tapi harus bersabar. Saya catat semua, dan saya tidak berpendapat tentang kasus itu. Saya hanya mencatat karena soal pendapat dan proses itu saya tidak boleh ikut campur. Tugas saya adalah mengawal kebijakan atau arahan Presiden bahwa harus dibuka dengan benar. Tetapi ini ada tadi psikohierarkis dan psikopolitis dan macam-macam, sehingga kita semua harus sabar. Tetapi saya katakan kemajuan untuk ini ya, sudah bagus. Tiap saat perkembangan penyelidikan kasus polisi tembak polisi sangat dinanti, terutama keluarga menunggu istri Verdi Sambo berbicara jujur atas apa yang diketahui saat peristiwa kematian Yosua terjadi. Tim Liputan Kompas TV. Sementara sebelumnya, tim dari Siber Bareskrim melaporkan hasil digital forensik ke Komnas HAM. Komnas HAM meminta hasil pemeriksaan digital forensik soal CCTV. Komnas HAM merespon pernyataan Kabar Eskrim soal hilangnya CCTV di rumah Irjen Verdi Sambo. Kita bergabung dengan Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik. Selamat petang, Pak Taufan. Selamat petang. Ya, Pak Taufan, Anda bilang ada perkembangan paling baru dari kasus polisi tembak polisi. Apa perkembangan terbarunya? Ya, kita kan dari awal memang hanya bergantung ya pada keterangan orang per orang. Ya. Baradae misalnya dengan pengakuannya, ada Ricky dengan pengakuannya. Kemudian Ibu PC sendiri belum pernah memberikan pengakuan secara terbuka
dan kami tentu menghormati ya sebagai lembaga hak asasi, memang ada standar internasional. Orang yang mengklaim dirinya, apalagi sudah mengadukan dia sebagai terduga kekerasan seksual, korban kekerasan seksual, harus diperlakukan atau diasumsikan sebagai korban. Karena itu kita tunggulah asesmen dari psikolog ya. Paling bagus sebenarnya kami sudah usulkan supaya ada second opinion dari asesor yang lain misalnya untuk memastikan apakah memang PTSD-nya itu masih cukup kronis atau sudah bisa untuk memberikan keterangan. Gitu. Nah, yang jadi masalah kan karena ada alat bantu pendukung seperti CCTV. Dari awal sendiri sudah membuat kami curiga karena dikatakan rusak tetapi alasan satu dengan lain itu tidak sinkron. Sehingga memang sejak awal kita sampaikan ini hal yang banyak kita curigakan ya. Dan akhirnya kan diakui bahwa memang ada pihak-pihak yang berusaha mengambil kemungkinan juga menghilangkan datanya. Sehingga memang tidak terlihat jelas apa yang terjadi kalau CCTV itu tidak ada. Hanya CCTV di rumah pribadi sepanjang perjalanan Magelang sampai Jakarta dan beberapa rumah lain di sekitar rumah pribadi maupun rumah dinas. Tapi yang di dalam rumah dinas tidak ada. Nah juga alat-alat komunikasinya itu kami mendapatkan informasi bahwa memang ada beberapa yang sampai hari ini belum diserahkan kepada penyidik ya. Tapi kalau hanya dengan kalau hanya dengan CCTV dan digital forensik apakah sudah cukup, Pak Taufan? Saya kira akan terbuka, lebih jelas itu kalau CCTV-nya ada, termasuk komunikasinya kan antara orang-orang di situ kan pasti ada komunikasinya. Misalnya ada Pera mengatakan 2-3 minggu sebelum kejadian, ya dia telepon dan dalam telepon itu katanya almarhum Joshua ini menangis-nangis karena mendapatkan ancaman dari skuad lama. Kalau naik ke lantai 2 segala macam. Saya kira kalau memang itu satu fakta, pasti itu juga akan terdeteksi dari komunikasi mereka 3 bulan terakhir. Nah, sebab mereka bilang ke kita mereka punya WA group. Kalau alat komunikasi itu bisa didapatkan, tentu WA grupnya bisa dibuka juga apa isinya pembicaraan di kalangan mereka gitu. Kurang lebih begitu. Dan sekarang saya kira langkah maju karena sudah ada 25 orang yang kemudian diperiksa, bahkan ada yang mendapat perlakuan khusus ya. Tadi malam bahkan Irjen Verdi Sambo yang mendapatkan tindakan seperti itu. Jadi ya sangat kuat dugaan memang terjadi langkah-langkah untuk mencegah terjadinya penyelidikan dan penyidikan kasus ini terang benderang. Jadi ada langkah-langkah yang mungkin bisa dikategorikan sebagai obstruction of justice itu. Oke. Gitu Mbak. Oke, Pak Taufan, sekarang ini kan Barada Eliezer siap jadi justice kolaborator. Ia akan mengungkap sebenar-benarnya pada saat kejadian. Apakah ini sangat membantu proses hukum bagi Komnas HAM? Sangat-sangat ya. Bukan hanya bagi Komnas HAM, terutama bagi penyidik. Saya beberapa kali dulu ditanya setelah kita memeriksa saudara Barada E ini dengan usianya yang masih sangat muda, pengalaman sangat minim misalnya. Ya memang tidak seluruh keterangannya bisa kita yakini. Tapi kan nggak ada pilihan, kita untuk sementara catat dulu tuh keterangan dia. Karena dia satu-satunya yang bisa memberikan informasi. Tapi ada beberapa yang terbantahkan juga dari, misalnya sebelumnya dibangun cerita bahwa ada pelecehan seksual yang mereka saksikan, penodongan senjata. Itu kan ternyata nggak ada. Dia bilang, jadi kamu lihat apa? Dia lihat, dia cuma dengar teriakan, setelah itu dia turun dari lantai 2, dia melihat Joshua. Gitu. Joshua dia tanya, ada apa bang? Tapi malah ditembak gitu. Berarti kan dia nggak melihat apa-apa. Saya tidak bersuuzon ya bahwa pasti tidak ada pelecehan, itu tidak boleh juga dalam standar hak asasi manusia. Kita harus memperlakukan orang yang mengaku diri sebagai korban itu ya diasumsikan sebagai korban. Tapi dalam penyidikan kan harus disertai bukti-bukti nantinya. Walaupun tidak mudah ya. Di mana-mana kasus kekerasan seksual itu selalu menjadi kasus yang paling sulit diungkap karena pembuktian biasanya akan lebih sulit dibandingkan tindak pidana yang lain. Karena itu dalam Undang-Undang TPKS juga sebetulnya diatur satu mekanisme yang lebih mudah dibandingkan tindak pidana umum lainnya gitu. Tapi ya tetap saja prinsip-prinsip atau logika bahwa kebenaran harus dibuktikan dengan fakta-fakta pendukung itu kan penting. Tapi Komnas HAM tetap mengawal kasus ini ya Pak Taufan ya, meskipun ada apapun sangkaan pasal yang nanti akan dikenakan, meskipun saat ini 338. Iya, karena salah satu isu asasi yang kami fokuskan di sini kan banyak juga nanya nih. Ini di mana hak asasinya? Hak asasinya adalah soal hak
access to justice namanya. Itu hak untuk mendapatkan keadilan. Bagi siapa? Bagi siapa saja, terutama tentu saja yang sudah faktanya jelas kan bagi saudara Joshua yang sudah meninggal dan tidak punya kemampuan lagi untuk mempertahankan hak-haknya, memberikan jawaban, informasi, dan tentu saja keluarganya. Tapi juga di sisi lain ada Ibu PC yang mengaku atau mengadukan bahwa dia melakukan pelecehan seksual. Itu juga harus dijaga hak-haknya. Termasuk juga orang-orang yang sekarang dijadikan tersangka. Melalui apa? Melalui apa yang disebut sebagai proses fair trial. Jadi saya katakan tidak boleh ada orang ya dihukum tidak berdasarkan fakta bahwa dia melakukan satu kesalahan tertentu atau nanti dihukum melebihi proporsi tindakannya. Sekarang kan kita bertanya, apa benar ini Baradae? Sejak awal kita bilang itu, apa benar? Kalaupun dia mengaku begitu, oke, ya. Tapi pertanyaannya apakah dia sendirian? Kalau misalnya ada yang lain, kemudian dia menanggung sendiri resiko dari tindak pidana itu kan dia bertentangan dengan prinsip fair trial yang itu bagian dari hak asasi manusia. Artinya jadi itu yang kita lakukan pengawalannya. Ya, artinya ketika nanti Baradae Eliezer mengungkapkan fakta yang sebenarnya dia ketahui dan dia lihat, ini bisa saja mengubah alur cerita. Iya, saya yakin itu. Apalagi sekarang kan LPSK sudah menawarkan. Saya kemarin kan juga dialog dengan Mas Hasto ya, ketua LPSK, yaitu kan bukan hanya sahabat tapi kolega kelembagaan kami. Apakah bisa dimungkinkan dengan mekanisme justice kolaborator? Bisa, dia bilang. Meskipun dia tersangka. Biasanya kan kalau tersangka nggak bisa lagi menjadi di bawah perlindungan LPSK. Tapi kalau dia justice kolaborator, maka bisa. Nah sekarang saya masih mendengar ya, saya belum melihat faktanya bahwa dia katanya bersedia menjadi justice kolaborator. Kami juga akan merencanakan akan kembali memanggil ulang ya, saudara Baradae. Okay. Karena tadi saya katakan kesan atau ini kan stand saja ya, stand sebagai seorang orang yang sudah lama bekerja di hak asasi manusia, melakukan penyelidikan dan macam-macam. Saya punya sense yang memang harus dicari fakta-fakta lain, bukti-bukti lain supaya tidak terjadi apa yang disebut sebagai peradilan yang sesat gitu. Okay, saya nggak mau itu terjadi di negeri kita gitu. Makanya sangat concern dengan ini ya. Kepada siapa saja. Nggak boleh kita menjudge sebelum kita mendapatkan fakta yang sesungguh-sungguhnya. Oke, Pak Taufan terakhir, siapa saja yang pada pekan ini nanti akan diperiksa? Ya sebetulnya kita sudah upayakan ya, Saudara Ferdi, tetapi kan kemarin koordinasi dengan Pak Irwasum ya sedang dalam pemeriksaan di tim sus, tim penyidik, ya kita hormati. Banyak orang mikir ini antara Komnas dengan tim sus penyidik ini saling kompetisi. Enggak lah. Orang Pak Wakapolri datang dengan baik-baik ke Komnas HAM, sebelumnya kami yang datang ke sana, kemudian bersama Irwasum ketua tim. Koordinasinya sangat bagus, bahkan koordinasi kami dengan Pak Menko Polhukam. Kenapa? Nah, kan ada orang nanya, kok koordinasi dengan pemerintah? Ya iya, ini semua lembaga negara. Karena itu kita berkoordinasi. Ada info di sana dikasih ke kita. Kadang-kadang kita kasih info itu ke sana. Pak, ini begini gitu. Itu dalam rangka tugas yang sama untuk menegakkan keadilan. Kan coba aja lihat perkembangannya pelan-pelan kan sudah mulai lebih terang dibandingkan awal-awalnya. Meskipun banyak orang mengatakan ini kan kasus yang mudah. Ya mudah kasusnya secara teknis. Tapi unsur-unsur yang tadi dikatakan Pak Menko Polhukam itu menurut saya itu fakta. Itu saya sangat mengapresiasi analisis yang luar biasa dari Pak Menko itu. Oke, berhubungan dengan psikohierarki dan psikopolitis itu kan. Itu yang kita ada sebetulnya. Ya, mengenai psikohierarki dan psikopolitis ini juga yang akan nanti kita bincangkan sesaat lagi Pak Taufan bersama dengan Menko Polhukam Mahfud MD. Terima kasih Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik sudah berbagi bahwa Komnas HAM akan tetap mengawal kasus polisi tembak polisi. Dan setelah ini nanti rekan saya Rahmat Ibrahim akan kembali juga termasuk berbincang bersama dengan Menko Polhukam Mahfud MD. Baik, terima kasih Audrey. Tapi sebelum kami ajak Anda berbincang dengan Mahfud MD, usai jeda saudara ada catatan Kompas TV mengulas langkah maju penyidikan tewasnya Brigadir Yosua.